Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Stiani dapat menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengancam setiap keluarga di Indonesia. Untuk itu, keluarga menjadi garda terdepan yang memiliki peran penting melaksanakan proses bimbingan kepada anggotanya untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Orang tua menempatkan diri sebagai pihak yang paling berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan membangun komunikasi yang baik antar orang tua dan anak, tentunya akan membuat anak terbuka mengenai apapun, termasuk pergaulannya di luar rumah. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drugs. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suasana dan kondisi keluarga diduga menjadi salah satu faktor pemicu seseorang terjerumus menjadi penyalahguna narkoba. Walaupun tidak semua kasus penyalahgunaan narkoba dilatar belakangi keluarga broken home, namun hampir dipastikan keadaan keluarga yang tidak harmonis ini sering membuat seseorang mencari pelarian dan ketenangan dalam bentuk menyalahgunakan narkoba. Untuk itu, pentingnya menciptakan iklim komunikasi yang harmonis sebagai pondasi awal pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tidak mudah bagi korban penyalahguna narkoba atau para pecandu untuk sembuh dan kembali ke dalam lingkungan kehidupan yang normal, kecuali dengan dukungan keluarga. Untuk itu, kasih sayang dan perhatian merupakan upaya yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Demikian diungkapkan oleh seorang psikolog Yayasan Kasih Mulia, yayasan yang bergerak pada program terapeutik community bagi korban dan pecandu narkoba, Ari Radiaswati. Nah, bagi mereka-mereka anak-anak yang orang tuanya dominan, tentunya mempunyai atau perkembangan emosi, ya, perilaku dan sikapnya tentunya berbeda dengan anak-anak dengan pola asuh orang tua yang demokratis. Jadi mereka mempunyai keterbukaan, anak sendiri menjadi kreatif, anak sendiri jadi tertantang untuk menjadi kritis dalam sesuatu hal. Berbeda dengan yang
putra-putri dari orang tua yang dominan. Ya, seperti itu. Ketika dominan sehingga semua aturan datang dari orang tua. Komunikasi pun tampaknya satu arah. Sehingga anak tidak mempunyai keleluasaan untuk bahkan berkata tidak, mengajukan hal-hal yang menurut pemikiran dia baik atau menurut pemikiran dia tidak baik, tetapi tidak ada kesempatan untuk itu. Nah, ini kan terkait dengan tadi yang menjadi faktor pola asuh itu juga. Menurut Ari Radiaswati, pada usia tertentu anak akan mengenal dunia luar dalam pergaulannya dan dapat berubah pola pikirnya. Apabila orang tua dapat membekali anaknya dengan kasih sayang, menurut Ari, tentu akan membentengi anak dari penyalahgunaan narkoba. Saya baca bahwa anak dalam usia-usia tertentu, mereka mulai mengenal yang namanya dunia luar, dunia teman. Ya, dalam remaja terutama, dia sudah mulai teman-teman sekelompoknya menjadi dominan atas sikap dan perilakunya, bisa mengubah pola pikirnya. Tetapi ketika orang tua yang dari rumah, kita membekali hal-hal yang membuat anak matang secara emosi, matang secara sosial, dalam hal ini keterampilan sosial, keterampilan hidup sehari-hari, untuk memutuskan mana yang benar, mana yang tidak. Untuk hal ini, anak bisa memilih. Mana sih yang pantas untuk saya? Saya nggak mungkin sebagai orang dari putra-putri Bapak Ibu A, dengan tingkat pendidikan begini, dengan moral saya seperti ini, dengan mental saya seperti ini, saya akan bergaul dengan yang seperti itu, yang membuat saya dinilai tidak baik. Apalagi dia bisa berpikir secara kritis bahwa hal itu akan menghambat perkembangan saya baik dalam prestasi sekolah ataupun tadi nilai diri atau harga diri dia. Pada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para remaja, keluarga seringkali menjadi pihak yang paling terakhir mengetahui hal ini. Oleh karena itu, saling memonitor dan saling peka terhadap perubahan anak di rumah adalah hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Ketika nilai-nilai dari keluarga bisa diterapkan dan dijalankan dengan saling memonitor, ya, saling peka untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu anak itu di rumah. Nah, ini akan terlihat karena juga tidak dengan serta-merta anak itu berontak atau anak itu tidak memenuhi aturan. Pasti ada, kita katakan sebagai predisposisi atau hal-hal yang sebelumnya menjadi sebab kenapa dia seperti itu. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang buruk pastinya, terutama dalam hal ini terkait dengan pemakaian obat-obatan, antisipasi akan lebih baik. Ya, antisipasi akan lebih meringankan, antisipasi akan lebih memudahkan untuk mengawal anak itu sampai dengan ke jenjang dewasa, melewati masa krisis itu tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 2. Narkotika yang berhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula untuk bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Berbagai prekursor ini diawasi dan diatur keberadaan dan kebutuhannya oleh pemerintah. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, sangat penting saling memelihara dan mempertahankan kondisi kejiwaan seseorang dalam keluarga. Menciptakan rasa nyaman dalam keluarga merupakan salah satu hal penting untuk mencegah anggota keluarga terjebak pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Setiap orang beresiko untuk memiliki masalah penyalahgunaan narkoba dalam keluarganya. Namun dari keluargalah potensi terjerumusnya seseorang pada narkoba dapat dicegah. Juga sebaliknya, masalah pelik dalam keluarga menjadi salah satu penyebab terbesar penyalahgunaan narkoba. Lingkungan rumah yang tidak nyaman untuk anak dan anggota keluarga, tidak efektifnya asuhan orang tua, dan kurangnya kasih sayang dari orang tua menjadi faktor dominan penyebab masalah penyalahgunaan narkoba. Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum Persatuan Istri Anggota Polri Bayangkari, Heni Timur Pradopo, yang juga anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIB. Modal utama adalah cinta kasih dan keharmonisan dalam keluarga. Hubungan dan ikatan batin yang kuat, support, serta menerima apa adanya. Serta kasih sayang antara anggota keluarga adalah merupakan benteng yang sangat kuat. Salah satu faktor penyebab anak-anak jatuh dalam penyalahgunaan narkoba dalam kejahatan adalah karena dia tidak menemukan yang seharusnya dia dapat dari dalam keluarga, yaitu cinta kasih dan keharmonisan. Oleh karena itu, dia akan mencari di luar dan mungkin dia mendapatkan di kelompoknya, namun tentu bukanlah hal yang sejati, dan justru membuat terperosok di dalam penyalahgunaan narkoba. Pencegahan secara dini terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting bagi setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak. Hal itu menurut Heni Timur Pradopo dapat dilakukan baik di sekolah maupun pendidikan oleh guru dan pendidikan informal melalui orang tua. Membangun keluarga yang kokoh menurut Heni Timur Pradopo adalah modal utama yang menjadi pilar kekuatan dan upaya bersama mencegah
dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi terwujudnya Indonesia negeri bebas narkoba. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat bersama-sama pemerintah untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba. Jika pemerintah dan segenap masyarakat bersatu dan menyatakan perang terhadap kejahatan narkoba, maka negara Republik Indonesia akan bersih dari narkoba. Secara aktif laporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Anda kepada aparat penegak hukum. Dan tidak perlu khawatir, pelapor akan dilindungi sepenuhnya oleh hukum tanpa terkecuali. Mari hidup sehat tanpa narkoba. Kita wujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drug. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Masih bersama saya Indah Stiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Limpahan kasih sayang dan komunikasi yang baik di dalam keluarga akan membangun karakter anak-anak. Sehingga bisa terbuka pada orang tua dan anggota keluarganya yang lain. Pendidikan norma dan agama yang ditanamkan sejak kecil akan mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang berpendirian kuat dalam menentukan sikap tentang berbagai hal, termasuk mencegah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemampuan berkomunikasi dengan anak menurunkan faktor risiko kasus penyalahgunaan narkoba pada keluarga. Menurut Special Envoy dan Duta Besar Indonesia untuk MDGs, Nila Muluk, sangat diperlukan peningkatan skill komunikasi sosial pada anak agar nantinya si anak tidak terjebak dalam pergaulan yang salah. Pemberian informasi yang benar tentang bahaya narkoba juga tidak saja menjadi tanggung jawab guru. Orang tua harus mampu memahami apa itu narkoba dan bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga. Saya kira peran keluarga dalam masalah narkoba ini sangat penting. Mereka harusnya keluarga ini mengetahui betul dengan akibat dampak dari suatu narkoba. Narkoba ini membuat kita menjadi addict di dalam hal ini, dan addictnya makin lama makin bertambah besar, artinya keinginannya untuk mendapatkan dosis itu makin lama makin besar, dan mereka akan sangat merusak sekali di dalam tentunya perilaku kehidupan seseorang yang pemakai narkoba. Karena itu menurut saya memang betul bahwa kita sebagai selaku orang tua harusnya mengetahui tentang apa yang disebut dengan addict, apa yang disebut yang menyebabkannya seperti narkoba, antara lain morfin, ganja dan sebagainya ini, sehingga kita bisa menjelaskan, memberikan penjelasan kepada keluarga kita atau anak-anak kita, sehingga mereka tahu betul bahwa sebenarnya lebih banyak jeleknya, buruknya, bahkan betul-betul yang sebenarnya harusnya dihindari oleh anak-anak kita. Jadi artinya komunikasi antara orang tua dengan anak itu harus dilakukan dengan tepat sekali, dan orang tua diharapkan tentu mengetahui betul apa yang disebut dengan addict ataupun yang saya sebut kena pemakaian narkoba. Itu menurut Nila Muluk, orang tua juga harus mampu mengenali tanda-tanda seorang anak yang bermasalah dengan narkoba,
semakin cepat diketahui tanda-tanda penyalahgunaannya akan semakin menentukan keberhasilan pemulihannya. Jadi keluarga yang mungkin kurang pendidikannya, tidak mengerti dengan narkoba, akhirnya jatuh ke poin 6, yaitu di mana angka penyakit menular, di situ termasuk HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS itu dimulai dari pecandu narkoba. Jadi salah satu yang banyak adalah kena pecandu narkoba, pemakaian jarum suntik yang bergantian dan sebagainya. Karena itu saya kira kita tahu sekali bahwa di negara kita ini yang pecandu narkoba atau yang terkena HIV/AIDS adalah usia produktif. Bayangkan kalau anak-anak muda kita dalam usia produktifnya sudah menjadi beban bagi keluarga, beban bagi bangsa, saya kira bangsa kita juga akan terhambat kemajuannya. Jadi tentu saran saya atau saya menghimbau, saya kira memang narkoba itu atau bahan-bahan narkotik itu harus dihindarkan. Dan memang ini betul bahwa narkotik atau morfin itu kami di dunia kesehatan memakainya untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi tentu atas indikasi, tentu atas pengawasan. Jadi pada pasien yang betul-betul untuk menghilangkan rasa sakit, bukan dipakai untuk sembarangan seperti ini. Jadi saya sangat menghimbau sekali, saya kira harus mutlak kita menghindarkan pemakaian narkotik ini. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drug. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, Bang. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Memanfaatkan waktu bersama di saat libur bersama keluarga merupakan salah satu cara untuk merekatkan ikatan tali kekeluargaan dan sebagai cara untuk memupuk keharmonisan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh beberapa keluarga ini, mereka memanfaatkan hari libur mereka bersama pada sebuah acara sepeda santai yang diselenggarakan di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Yang penting pada intinya itu adalah pengawasan terhadap anak kita dengan tali lepas, walaupun kita bekerja harus kontrol terus. Komunikasi yang harus lancar. Kalau seandainya orang tuanya mendidik bagus, otomatis dengan sendirinya itu dia itu akan dengan jalur yang tepat juga, yang bagus juga. Karena itu perhatian kasih sayang dari orang tua itu pengaruh banget besarnya. Kita bimbing, kita awasin, dan kita bina dengan agama, tentunya itu akan membuat mereka ini akan sadar diri. Ya, kebanyakan sih emang faktor utama dari orang tua dulu. Karena kurang perhatian dari anak jadi pelampiannya ke yang lain. Ya, yang kedua emang harus ada pendidikan sih, terutama pendidikan rohani. Ya, tentunya itu akan membuat keluarga itu jadi hancur. Terutama adalah itu. Jadi jangan sampai istilahnya keluarga itu terjerumus, dan bagaimana dari pandangan kita, mereka ini jangan sampai mencoba-coba bahwa sekali mencoba narkoba adalah suatu kehancuran masa depan.
harus memerlukan biaya nggak sedikit untuk rehabilitasi. Yang kedua, nama baik keluarga juga. Yang ketiga, masa depan si anak itu juga bisa pengaruh. Dan yang keempat, masa depan bangsa. Karena kan bangsa itu generasi ya. Gimana kalau generasinya bobrok, bangsanya gimana gitu. Keluarga bahagia, keluarga sehat, tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drugs. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam membentuk sistem nilai yang akan memperkuat pola ketahanan jiwa yang sangat diperlukan sebagai modal untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan narkoba. Untuk itu, mari kita lindungi keluarga kita dari jerat narkoba. Demikian pemirsa, selama 30 menit kita telah saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.